Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farrada alaikum siyama Ramadan wa ja'alahu min a'zami turuqil hidayah wa aqwami subulil ghufran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa'atimmu siyamakum bistijma'is syuruti wal arkan wa bijtinabil maharimi wal makruhat wal butlan wa akhlisu siyamakum lillahil wahidil mannan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqu rabbakum wa kunu minal muhsinin wa'buduhu mukhlishina lahuddin wa la tattabi'u khutuwatis syaitin fa inna syayatin lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama khotib berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri. Umumnya bagi kita yang sama-sama hadir di tempat, di majlis yang penuh dengan berkah Allah ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud ialah imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Sekuat tenaga kita berupaya dan berusaha mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun sekuat tenaga kita berusaha dan berupaya menjauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini hanyut dalam perasaan yang sama, yaitu tunduk, patuh, taat dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Seraya kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga langkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun kita berkumpul di tempat ini membawa perasaan yang sama, yaitu perasaan duka yang dibalut dengan sukacita luar biasa. Betapa tidak, duka ini timbul sababiah kita ditinggalkan oleh bulan yang agung, bulan yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita tidak duka dan lara karena sababiah ditinggalkan oleh salah satu bulan yang mana amal ibadah seorang hamba akan dilipat gandakan nilainya di sisi Allah. Ditinggalkan oleh bulan yang mana ketika kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka doa akan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak duka sedangkan bulan yang dimana pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup rapatkan oleh Allah sebagai kiasan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ditahannya azab Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini telah meninggalkan kita semua. Sehingga kalaulah ada yang bertanya, ayyu musibatin a'zamu ala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
apa musibah terbesar yang pernah menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tentu jawaban kita sama, salah satunya adalah zihabu Ramadan, berlalu dan perginya bulan Ramadan meninggalkan kita semua. Perasaan duka yang kita alami dan rasakan pada pagi hari ini hampir-hampir mirip dengan salah satu riwayat yang disampaikan oleh seorang imam besar, seorang ahli hadis bernama Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Beliau meriwayatkan ketika suatu hari di pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih hati yang merupakan makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, tengah terbaring di pembaringan. Tubuhnya kaku, lemah, tak berdaya. Lisannya hanya terucap kata ummati, ummati, ummati. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Dan benar saja, itulah kata terakhir yang terucap dari lisan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi meninggalkan Allah, beliau pergi meninggalkan alam dunia ini, berangkat menuju hadirah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Disambut para malaikat, bahkan bumi pun berguncang karena tak kuasa menahan guncangan berpisah dengan kekasih Allah. Langit pun menurunkan hujan sebagai tanda bahwa ia menangisi kepergian pujaan hati. Bahkan tak kalah histeris pada saat itu para sahabat yang menyaksikan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat luka dalam di dalam hati sehingga menjerit menangis, tak kuasa menahan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang sahabat bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dengan tegar dan lantang naik ke atas mimbar seraya berkata, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha la yamutu abada." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, yang beribadah kepada Nabi Muhammad, maka saksikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Tetapi ingatlah, barang siapa di antara kalian yang ya'budullah, menyembah Allah, fa innallaha la yamutu abada, Allah tak akan pernah pergi, Allah tak akan pernah meninggalkan kita semua. Begitulah perpisahan sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun perasaan hampir sama yang kita rasakan di saat ini. Berpisah dengan hal yang agung, berpisah dengan hal yang istimewa, berpisah dengan suatu hadiah yang diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada Abu Bakar di tengah kita saat ini, tentu ia akan dengan lantang berkata, "Faman kana minkum ya'budu Ramadan fa innahu qad fata, wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha la yafutu abada." Barang siapa di antara kalian beribadah menyembah Ramadan, semangat bertadarus hanya karena Ramadan, berqiyamul lail karena Ramadan, berpuasa karena Ramadan, fa inna ramadana qad fata, ketahuilah bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Tapi faman kana minkum ya'budullah fa innallaha la yafutu abada. Orang yang menyembah Allah, Allah tak akan pernah pergi, Allah selalu ada bersama kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Namun di hari ini pun kita merasa sangat bahagia, gembira, sukacita, sababiah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berhasil melalui bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi siapapun yang beribadah pasti akan mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia karena melalui bulan yang di dalamnya kita dididik, dan setelah kita dididik, kita keluar dari bulan itu, kita akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampaikan dalam wasiatnya, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ketika ada seorang hamba yang berpuasa karena iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampunkan seluruh dosa yang ia pernah perbuat di masa yang lalu. Bahkan tak cukup dari Ramadan, tidak cukup dari berpuasa, ditambah lagi dalam wasiatnya Rasulullah, yaitu berkah dan fadilah yang kita dapatkan dari melaksanakan qiyamul lail. Rasul menyampaikan, "Man qoma minkum man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi."
barang siapa yang berqiyamul lail, barang siapa yang beribadah di malam hari bulan Ramadan, entah itu salat tahajud, entah itu salat tarawih berjamaah, entah itu bertadarus Al-Quran dan lain-lainnya, iman serta ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, Allah janjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Rasul menambahkan, inna shadaqah tamhu al khati'ata wa atharoha. Zakat yang kita tunaikan, sedekah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, semuanya pun berpadilah sama, yaitu menghapus seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Namun perlu kita ingat bahwa ampunan yang Allah berikan, ampunan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini karena sababiah puasa, qiyamul lail, zakat, sedekah dan lain-lainnya, ini hanya akan menghapus dosa perdosaan yang hubungannya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Lebih jelasnya, ada seorang ulama bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitabnya Minhajul Abidin beliau menyebutkan, fa'lam anna dzunuba fil jumlati salah satu aqsam, bahwasanya dosa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dzunubun bainaka wa bainallah, dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisababi tarkil wajibati alaika, karena telah meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Adapun dosa yang kedua, wasani dzunubun bainaka wa bainallah, dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisababi fa'lil manhiyat, karena kita telah mengerjakan hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan kita beriman bahwasanya lepas bulan Ramadan, maka untuk dua dosa di atas tadi, baik dosa yang karena sababiah meninggalkan kewajiban ataupun dosa yang karena sababiah mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk menghapus dosa tersebut ialah dengan melakukan amal ibadah, amal soleh, terutama amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan ini diperkuat dan dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayiat, kebaikan yang kita lakukan akan menghapus seluruh catatan buruk dan dosa yang berada di dalam buku catatan amal kita. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari haknya Allah, baik dari kewajiban yang kita lalaikan ataupun haram yang berani kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala curahkan makfirahnya kepada kita semua, khususnya kita yang berada di sini, umumnya muslimin muslimat, mukminin wal mukminat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Adapun dosa yang terakhir ialah dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkalu wa as'ab, dosa yang kita lakukan dan di dalamnya ada dosa terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan ini ditegaskan, hadza ashkal wa as'ab, inilah dosa yang paling rumit, inilah dosa yang paling sukar Allah ampunkan. Kenapa? Karena dosa yang dua di atas kita berhubungan dengan zat yang maha pemurah, dua dosa di atas kita berhubungan dengan zat yang maha penyayang dan pengasih. Tapi dosa dengan sesama makhluk Allah adalah dosa kita berhubungan dengan makhluk yang lemah, makhluk yang kadang sabar kadang tidak, makhluk yang kadang murah kadang tidak, makhluk yang kadang sayang kadang tidak, makhluk yang kadang pemaaf dan kadang tidak. Maka salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah untuk dosa jenis yang ketiga ini ialah dengan istihlal, meminta halal, meminta maaf, meminta ridho dari setiap dosa yang pernah kita lakukan kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua tidak termasuk dalam salah satu golongan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasul menasihati para sahabat seraya bertanya, ya ashabi, hai sahabatku, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang rugi itu? Maka sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah itu, al-muflisu minna man la dirhamalahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang enggak punya uang, orang yang enggak punya harta benda. Namun disangkal oleh Rasulullah SAW, Rasul menjawab,
innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang rugi dari golongan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa sadaqah, adalah orang yang nanti di yaumul qiyamah membawa pahala salat, orang yang di yaumul qiyamah membawa pahala puasa, orang yang di yaumul qiyamah membawa pahala zakat. Namun waqad ya'ti wa ya'ti syatama hadza wa qad qazafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Namun di sisi lain, di buku catatan amalnya terdapat dosa dengan makhluk Allah yang lainnya. Dia pernah menuduh makhluk Allah yang lain, dia pernah menghina hamba Allah yang lainnya, dia pernah menumpah dan meneteskan darah makhluk Allah yang lainnya, bahkan dia pernah memukul makhluk Allah yang lainnya. Maka katakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, payu'ta minha wa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi, maka orang tersebut akan diambil seluruh kebaikannya, dikasihkan kepada orang yang didoliminya selagi hidup di alam dunia. Bahkan yang lebih parah, wa in paniyat hasanatuhu, kalaulah kebaikannya telah habis, kalaulah tidak tersisa kebaikannya sama sekali, maka diberikan seluruh amal keburukan orang yang ia dolimi, diberikan, ditanggungkan kepada orang yang menzolimi. Bahkan yang lebih parah diteruskan oleh Rasulullah, summa turiha finnar, ia lalu dicampakkan oleh Allah ke dalam panasnya api neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Namun dari sekian banyak makhluk dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ada makhluk Allah, ada hamba Allah yang paling wajib kita minta halalnya, kita minta ridhonya, kita minta maaf dari hatinya, yaitu kedua orang tua kita. Orang tua yang telah mendidik kita, orang tua yang telah mengandung kita, orang tua yang banyak berjasa dalam kehidupan kita, orang tua yang rela berkorban harta, nyawa, tenaga, bercucuran keringat hanya menginginkan anaknya tumbuh besar, sehat dan menggapai cita-citanya. Andai kata seluruh makhluk ridho terhadap kita, namun orang tua kita sakit hati dan tak ridho terhadap kita, maka jangan harapkan akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan seluruh makhluk cinta kepada kita, andaikan seluruh makhluk sayang kepada kita, namun hati orang tua terluka karena laku lampah kita, maka jangan harapkan pintu surga dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, man asbaha walahu abawani rodiyani lahu, ketika ada seseorang memiliki orang tua, kemudian orang tuanya ridho, futihat lahu abwabul jannah, maka akan diturunkan rahmat, dibukakan selebar-lebarnya pintu surga. Namun waman amsa walahu abawani sakhitani lahu, ada orang memiliki kedua orang tua atau salah satunya yang masih hidup, namun hati orang tuanya pernah terluka oleh sababiahnya, maka jangan harapkan mendapatkan rahmat, bahkan futihat lahu abwabu jahannam, akan dibukakan lebar-lebar pintu neraka jahanam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Marilah kita jadikan momen Idul Fitri ini menjadi titik awal kita menjadi manusia bersih tanpa dosa, manusia bersih tanpa noda, dengan saling membermaaf-maafan di antara kita, menghalalkan satu sama lain di antara kita, terutama meminta maaf kepada orang tua kita, meminta halal, meminta ridho kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, serta selalu memohonkan ampun, dilebarkan kuburnya, dan mudah-mudahan dijadikan ahli surga salah satu cara berbakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang dihapuskan dosa, dan hamba Allah minal aidin wal faizin, hamba Allah yang kembali suci bersih tanpa dosa, hamba Allah yang faizin, mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, innahu huwa jawadun karim wa innahu huwa tawwabur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tuhsa ni'amuhu amatil awalimu wa la tustaqsa minunuh. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi jalla in'amu wa ihsanuh, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-habibul mahmud khisaluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil mab'us rahmatan lil alamin, wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallimu radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaral islam wakhdhul man khadhalad din. Allahumma rfa' man ahya syari'ah saniyah wakhfid man ahdasal bid'ata sani'ah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa' annal ghala wal wabah wal bala wat ta'un wal fahsya wal munkar wal bagh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka ya Allah. Ampuni sikap tak peduli kami atas mereka ya Rabb. Berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantarkan kami terhadap ridho-Mu, agar ridho mereka bisa memasukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil mereka keribaanmu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat-Mu ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat di dalam surga-Mu ya Allah. Yang nikmat surga itu tak akan terasa nikmat jikalau tidak ada orang tua kami ya Allah ya Rabbi. Duhai yang Maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau memberi kecukupan orang-orang yang kekurangan, Engkau pemberi ketenangan orang-orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Kabulkanlah hajat kami ini ya Allah. Terimalah taubat-Mu yang taubat hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Allahumma rizukna husnal khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahilah kami, kedua orang tua kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah kami, kedua orang tua kami, kerabat kami, anak-anak kami, saudara kami, tetangga kami meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.